Dalam kehidupan ini kita tidak lepas yang namanya cibiran orang, hinaan orang, fitnaan orang, celahan orang, direndahkan orang. Dalam kehidupan ini tidak lepas yang namanya orang tidak suka kita. Dalam kehidupan kita tidak lepas dengan orang yang tidak suka dengan kita, benci dengan kita, dan bahkan bisa fitnah kepada kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi yang tama qusudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abadah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada hari ini kita telah ditakdirkan Allah masih ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan pada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Tentunya dengan cerita ini kita buat acuan, pedoman, landasan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana cerita ini juga sudah umum di masyarakat dari dulu, mulai kita sejak kecil sampai hari ini kita sering dengar cerita ini. Kita apa itu? Yaitu kisahnya Kiai Luqman beserta putranya. Di situ cerita ini digambarkan bahwa Kiai Luqman dengan putranya ini mau mengadakan perjalanan. Kita bercontoh, Kiai Luqman dengan anaknya ini mau ke pasar, entah di pasar apa gitu. Kemudian beliau berdua membawa kuda kecil namanya khimar, di mana kuda ini tidak gemuk, ya agak kurus. Dibawalah itu khimar. Akhirnya Kiai Luqman bicara sama putranya, wahai putraku, gimana kita berangkat? Dijawablah sama anak, iya ayah. Sehingga Kiai Luqman beserta anaknya menunggangi kuda itu berdua. Di perjalanan aman. Kemudian ada perempatan, di perempatan jalan ada orang bicara bilang, katakanlah ghibah, kata orang sekarang itu rasani, kata orang Jawa, rasani. Katanya orang itu, ini bapak dan anak tidak punya rasa kasihan sama khimar atau kudanya. Masa kuda kecil itu dinaiki, ditunggangi dua orang. Bu Yao pas ini, Bu Yao salah satu yang naiki. Akhirnya Kiai Luqman mendengar ada orang yang berbicara itu. Dari situ akhirnya Kiai Luqman bilang ke anaknya, anakku dengar nggak? Kata anaknya, apa itu ayah?
tadi ada orang berbicara di mana katanya kita itu tidak punya rasa kasihan dengan kuda kita. Lanjut, pinta anaknya, kalau gitu gimana ayah? Kata anaknya Kiai Lukman. Kata Kiai Lukman, kalau gitu gini aja anakku, gimana kalau ayah yang naik, kamu jalan? Setuju tidak? Kata Kiai Lukman. Pinta anaknya Kiai Lukman, boleh ayah, ayah saja yang naiki, saya yang jalan. Ini sudah sepakat antara anak dan ayah. Ayahnya menunggangi kuda, anaknya jalan kaki. Sudah sepakat. Kemudian jalanlah ini Kiai Lukman dengan anaknya. Di perempatan jalan juga ada orang berbicara lagi. Ini seorang bapak tidak punya rasa kasihan sama anak. Masa bapaknya menunggangi kuda, anaknya jalan kaki? Ini orang tua kayak apa ini? Tidak pantas ini seorang ayah. Akhirnya Kiai Lukman berhenti, bilang sama anaknya, dengar gak anak? Apa ayah? Tadi orang itu bilang, katanya ayah ini tidak punya rasa kasihan sama kamu. Gimana kalau kamu saja yang menaiki kuda ini? Itu ya ayah, katanya anaknya Kiai Lukman. Iya, kalau gitu kamu aja yang naiki kuda, ayah jalan kaki. Kalau ayah itu saya naik, ya ayah itu sepakat ya. Akhirnya putra Kiai Lukman naik kuda, Kiai Lukmannya berjalan kaki, tapi sepakat. Kemudian di perempatan lagi ketemu orang bicara. Ini bapak tidak punya rasa bahasanya tuh, anak tidak punya rasa hormat sama orang tuanya. Masa bapaknya naik, bapaknya berjalan kaki, anaknya naik kuda. Harusnya kan bapaknya yang naik kuda, bilangnya gitu. Akhirnya anaknya terdengar, malu anaknya. Bilang anaknya Kiai Lukman ke Kiai Lukman, ayah ini kata orang, katanya saya nggak punya etika, nggak punya sopan santun, masa ayahnya jalan kaki, saya naik kuda. Kalau gitu gimana nak, katanya Kiai Lukman? Ya gimana enaknya ayah? Kalau gitu ya sudah, kita jalan kaki aja, kita tuntun kudanya. Akhirnya Kiai Lukman sepakat dengan anaknya jalan kaki keduanya. Kemudian dalam perjalanan itu ketemu lagi sama orang berbicara lagi. Ini bapak sama anak tidak punya rasa kasihan. Masa kuda kurus diajak jalan terus, kan kasihan juga ini. Apalagi kudanya kurus, kecil juga. Harusnya tidak seperti itu. Akhirnya Kiai Lukman berhenti sejenak sama anaknya, musyawarah lagi, gimana nak? Terdengar orang, kita mendengarkan orang itu bicara, katanya kita tidak punya rasa kasihan sama kuda, katanya kudanya kurus, apalagi lagi posisi lapar dan haus. Kalau gitu gimana ya? Gimana kalau kuda ini kita gotong, kita angkat, gitu ya? Ya, iya. Akhirnya Kiai Lukman dengan anaknya sepakat kudanya diangkat, digotong kata orang Jawa. Hingga mendekati pasar, Kiai Lukman beserta anaknya ditertawakan orang. Suatu pasar, orang melihat Kiai Lukman dengan tertawa, dengan berbicara, ini orang tua sama anak sama edannya, bilangnya gitu, gila ini orang tua. Harusnya kuda itu ditunggangi, dinaiki, bukan malah diangkat. Ini malah diangkat sampai jauh-jauh seperti ini. Ini gila ini ayah sama anak. Dari situlah Kiai Lukman memberikan kesimpulan, wahai anakku, ketahuilah dalam kehidupan ini kita tidak lepas yang namanya cibiran orang, hinaan orang, fitnaan orang, celahan orang, direndahkan orang. Dalam kehidupan ini tidak lepas yang namanya orang tidak suka kita. Dalam kehidupan kita tidak lepas dengan orang yang tidak suka dengan kita, benci dengan kita, dan bahkan bisa fitnah kepada kita.
Meskipun kita berbuat baik, belum tentu orang itu bisa menerima kebaikan kita. Karena orang yang baik tidak ingin tahu kebaikan kita, tidak mau penjelasan kita. Orang yang tidak suka kita pun tidak akan menerima penjelasan kita. Jadi intinya gimana? Jangan sampai kita itu terlena dengan cibiran orang lain. Jalan terus. Yang penting kita selalu berhusnudzon, bersangka baik kepada siapapun. Dan bagaimana solusinya supaya kita selalu bersangka baik kepada orang lain? Tentunya bukan mulut kita yang banyak berbicara, tapi hati kita harus kita ramaikan. Dengan meramaikan dengan apa hati ini? Dengan banyak ingat kepada Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak berzikir kepada Allah hati kita, tentunya Allah hadir di dalam hati kita, sehingga Allah menuntun dalam hati kita. Dalam hati ini Allah hadir dalam jiwa kita, menuntun ucapan kita. Kalau lisan kita dituntun Allah, maka ucapan yang keluar dari kebaikan, penuh kasih sayang. Kemudian Allah bersama kita dalam hati kita, menyentuh tidak tersentuh. Maka Allah menuntun pandangan kita. Setiap langkah kita pun tidak ada pandangan kita melihat orang itu sebelah mata atau merendahkan. Justru kita melihatnya dengan hormat dan penuh, istilahnya dengan penuh kasih sayang. Jika Allah itu sudah di hati kita bersama Allah, maka Allah akan menuntun tangan kita, bukan punya jiwa kikir. Justru sebaliknya, dia akan dituntun dengan kedermawan. Jika hati kita sudah bersama Allah, maka Allah akan menuntun kaki kita, maka langkah kaki kita menuju kebaikan-kebaikan. Itulah hebatnya kalau kita selalu ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, maka yang ada adalah ketenangan jiwa. Kenapa bisa tenang? Karena semua aktivitas kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersama Allah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia bermanfaat. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya bersama Allah, hidupnya selalu menciptakan kemanfaatan untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga berikan manfaat buat kami pribadi khususnya, dan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.